Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membacakan tentang instrumen pemerintah yang beranggotakan 4 orang, yaitu Pepi Arianti dengan NIM 20042036, Dianatul Munawara 20042092, Abdul Haris M 20042176, dan Muhammad Eka Putra 20042233, yang akan dibacakan oleh Pepi Arianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan materi kali ini, yaitu tentang instrumen pemerintahan. Instrumen pemerintahan adalah alat-alat atau sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam menjalankan suatu pemerintahan, pemerintah atau administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan instrumen pemerintahan. Yang selanjutnya yaitu instrumen pemerintahan ini dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama instrumen fisik. Instrumen fisik yang terhimpun dalam public domain. Yang kedua instrumen yuridis. Instrumen yuridis ini berfungsi untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan. Menurut Indro Harto, dalam suasana hukum tata usaha negara kita menghadapi bertingkat-tingkat norma-norma hukum yang kita perhatikan. Artinya, peraturan hukum yang harus diterapkan tidak begitu saja kita temukan dalam undang-undang, tetapi dalam kombinasi peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan tata usaha negara yang satu dengan yang lain saling berkaitan. Menurut Philippus M. Hadjo, membuat kualifikasi dengan skema berikut ini. Yang pertama, untuk siapa. Yang kedua, apa dan bagaimana. Yang ketiga, umum. Yang keempat, individual. Yang kelima, abstrak. Yang keenam, konkret. Berdasarkan skema ini, selanjutnya menghasilkan 4 macam sifat norma hukum, yaitu yang pertama, norma hukum abstrak. Misalnya undang-undang. Yang kedua, norma individual konkret, misalnya keputusan tata usaha negara. Yang ketiga, norma umum konkret, misalnya rambu-rambu lalu lintas yang dipasangkan di tempat tertentu. Rambu-rambu itu berlaku bagi semua pemakai jalan, namun hanya berlaku untuk tempat itu. Yang keempat, norma individual abstrak, misalnya IMB. Peraturan perundang-undangan. Yang pertama, peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Yang kedua, peraturan perundang-undangan yang merupakan segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Ciri-ciri peraturan perundang-undangan. Yang pertama, peraturan perundang-undangan bersifat umum dan komprehensif. Yang kedua, peraturan perundang-undangan bersifat universal. Ialah diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas berbentuk konkretnya. Yang ketiga, memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Materi yang selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Haris. Peraturan perundang-undangan bersifat umum abstrak yang dicirikan oleh 1. Tidak hanya berlaku pada saat tertentu. 2. Tidak hanya berlaku pada tempat tertentu. 3. Tidak hanya berlaku pada orang tertentu. 4. Tidak hanya ditunjukkan pada fakta hukum tertentu, tetapi juga untuk berbagai fakta hukum yang dapat berulang-ulang. Keputusan tata usaha negara. Di Belanda, istilah ketetapan dan keputusan disebut dengan istilah Wetgeving atau Van Vollenhoven. Di Indonesia, kemudian istilah Beskiking ini ada yang menerjemahkan sebagai ketetapan.
Ada juga yang menerjemahkan dengan keputusan. Berdasarkan definisi tersebut, dampak bahwa keputusan tata usaha negara memiliki unsur-unsur sebagai berikut. 1. Penetapan tertulis bukan hanya dilihat dan bentuknya saja, tetapi lebih ditekankan kepada isinya. Yang kedua, dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN. Yang ketiga, berisi tindakan hukum TUN. Yang keempat, berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa semua keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelima, bersifat konkret, diartikan objek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Yang keenam, bersifat individual, artinya bahwa keputusan tata usaha negara itu tidak diajukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Yang ketujuh, menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata. Menimbulkan akibat hukum, artinya menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hukum yang telah ada. Peraturan kebijaksanaan. Keberadaan peraturan kebijaksanaan tidak dapat dilepaskan dengan kewenangan bebas dari pemerintah yang sering disebut dengan istilah fresh immersion. Fresh immersion kemudian menjadi asal muasal lahirnya peraturan kebijaksanaan yang mengandung dua aspek, yaitu yang pertama, kebebasan menilai dan bersifat objektif, yaitu kebebasan menafsirkan mengenai ruang lingkup wewenang yang dirumuskan dalam peraturan dasar wewenangnya. Yang kedua, kebebasan menilai yang bersifat subjektif, yaitu kebebasan untuk menentukan sendiri dengan cara bagaimana dan kapan wewenang yang dimiliki administrasi negara itu dilaksanakan. Secara umum, fungsi dari peraturan kebijaksanaan adalah sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak dapat mengubah ataupun menyimpangi peraturan perundang-undangan. Sering disebut dengan istilah perundang-undangan semu. Fungsi tersebut kalau dirinci sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sarana pengetahuan yang melengkapi, menyempurnakan, dan mengisi kekurangan-kekurangan yang ada pada peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sebagai sarana pengaturan bagi keadaan vakum peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, sebagai sarana pengaturan bagi kepentingan-kepentingan yang belum terakomodasi secara patut, layak, benar, dan adil dalam peraturan perundang-undangan. Yang keempat, sebagai sarana pengaturan untuk mengatasi kondisi peraturan perundang-undangan yang sudah ketinggalan zaman. Yang kelima, bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi di bidang pemerintahan dan pembangunan yang bersifat cepat berubah atau memerlukan perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Perizinan. Pertama, menurut Sahan Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagai diciptakan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menurut Bagirmanan, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Di samping itu, ada beberapa istilah yang hampir sama dengan izin, yaitu sebagai berikut. 1. Dispensasi, yaitu tindakan pemerintah yang menyebabkan suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa. Yang kedua, konsesi, yaitu suatu izin yang berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris atau pemegang izin.
Yang ketiga, lisensi, yaitu suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Dari pengertian tersebut, ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu yang pertama, berupa instrumen yuridis dalam bentuk KTUN. Yang kedua, dibuat berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau berdasarkan discretionary power. Yang ketiga, dikeluarkan oleh organ pemerintah. Yang keempat, ditunjukkan pada peristiwa konkret. Yang kelima, telah memenuhi prosedur dan persyaratan tertentu. Tujuannya, yang pertama, untuk mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu. Yang kedua, untuk mencegah bahaya bagi lingkungan. Yang ketiga, untuk melindungi objek objek tertentu. Yang keempat, untuk membagi benda-benda yang sedikit. Yang kelima, untuk memberikan pengarahan dengan menyeleksi orang-orang yang dan aktivitas-aktivitasnya. Instrumen hukum keperdataan. Penggunaan instrumen hukum keperdataan ini adalah untuk mengusahakan kesejahteraan di mana pemerintah terlibat dengan kegiatan kemasyarakatan dalam berbagai dimensi sejalan dengan tuntutan perkembangan kemasyarakatan. Penggunaan instrumen hukum keperdataan oleh pemerintah ini perlu dibatasi, yaitu yang pertama, pemerintah tidak dapat melakukan hubungan keperdataan yang berhubungan dengan hukum kekeluargaan. Yang kedua, pemerintah tidak boleh membeli tanah untuk dijadikan hak milik. Yang ketiga, pemerintah tidak diperkenankan melakukan perbuatan hukum keperdataan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Yang bentuk-bentuk perjanjian yang bisa dijalankan pemerintah dengan pihak lain adalah yang pertama, perjanjian perdata biasa. Contoh, jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Dan lain-lain perbuatan keperdataan ini dilakukan karena pemerintah memerlukan berbagai sarana dan prasarana untuk menjalankan administrasi pemerintah seperti kebutuhan alat tulis menulis yang harus dibeli, menyewa fasilitas, dan lain sebagainya. Yang kedua, perjanjian perdata dengan syarat-syarat standar. Contoh, kontrak adhesi. Pemerintah dapat pula menggunakan instrumen hukum keperdataan untuk membuat perjanjian dengan pihak swasta dalam rangka melakukan tugas-tugas tertentu. Misalnya, tugas-tugas atau pekerjaan yang tidak sepenuhnya dapat diselenggarakan sendiri oleh pemerintah. Sekian Sekian hasil video presentasi kami. Kalau ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.